Bisa di tengah kekhawatiran serangan Zionis Israel, warga Palestina beribadah puasa di antara reruntuhan akibat agresi militer Zionis. Sementara itu, Israel menghentikan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Gaza yang menyebabkan terjadinya krisis pangan. Untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy, relawan Indonesia yang berada di sana. Selamat pagi, Dr. Hadiki Habib. Benarkah Israel menghentikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza saat ini? Selamat pagi, ya. Jadi sekarang sudah masuk hari ke-5 ya, ditutupnya akses bantuan masuk, baik bantuan masuk material maupun bantuan masuk pangan, baik itu jalur donasi maupun jalur bisnis ke seluruh wilayah Gaza. Dan ekses dari tindakan penutupan ini adalah harga-harga yang sebelumnya memang sudah naik, itu menjadi semakin naik dan ada kelangkaan utamanya bahan bakar BBM di pasar. Ya, dokter, lalu bagaimana dengan kondisi para warga Gaza di sana? Ya, warga sendiri sejak gencatan senjata memang mayoritas masih menggantungkan kebutuhan sehari-harinya itu melalui donasi makanan, gitu ya. Nah, donasi makanan yang ada di Gaza ini juga diolah atau bersumber dari bahan pokok yang masuk ke dalam Gaza. Jadi bisa dibayangkan harga yang makin meningkat ini menyebabkan distribusi donasi makanan juga semakin terbatas, gitu ya. Dan warga kembali mulai bersiap-siap untuk memasuki masa kelaparan seperti yang mereka ceritakan ketika pada saat perang di tahun 2024 kemarin. Baik, dokter, lalu bagaimana dengan proses rekonstruksi bangunan di sana? Kalau border ini ditutup, lalu bagaimana dengan pembangunan kembali bangunan di sana, dok? Ya, semua material belum ada yang bisa masuk sehingga dan alat berat juga tidak ada yang bisa masuk sehingga proses perbaikan, renovasi, puing-puing juga terhambat secara keseluruhan seperti itu. Dok, lalu Anda apakah mendapatkan informasi mengenai jalannya negosiasi perundingan untuk gencatan kedua antara Hamas dan juga Israel? Ya, proses negosiasi yang terjadi, kita belum mendapatkan informasi, baik dari lapangan maupun dari pemberitaan. Hanya dari situasi yang ada di Gaza Utara, ini dalam 2 hari terakhir kita mendapatkan kasus syahid ya warga di daerah perbatasan akibat serangan quadcopter gitu ya. Jadi ada sekitar kalau saya tidak salah ada 4 warga yang meninggal dan beberapa yang luka-luka akibat serangan quadcopter Israel, dan ini sudah termasuk dalam proses pelanggaran hukum internasional, yaitu penghentian akses masuk suplai bahan pokok yang merupakan hak dasar warga, serta serangan kepada warga sipil di lingkungan tempat mereka tinggal sehari-hari, yang merupakan lingkungan haknya untuk tinggal. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum.